Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi, berkah dalam terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya tentu saja ada di Wonogiri dan saya jalan pagi jam setengah 6 tadi. Sekarang sudah hampir setengah 7. Tadi sebenarnya berkabut, sangat luar biasa. Berkabut. Ini masih ada sisa-sisa, tapi karena matahari sudah mulai muncul, lalu kabut itu hilang, tapi masih tampak gunungnya ditutup oleh kabut. Apa yang ingin sharingkan pagi ini adalah Allah itu sangat luar biasa melalui perjumpaan. Saya tadi jalan pagi dan masih ini dalam perjalanan pagi, jalan kaki di sepanjang di sepanjang jalan, bukan lorong, jalan utamanya. Dan beberapa orang setiap kali petuan, artinya petuan itu berjumpa, lalu mereka menganggukkan kepala. Itu sungguh-sungguh salam yang hangat walaupun kita tidak mengenalnya. Menyempatkan mereka walaupun tidak agak jauh, lalu mereka membungkukkan kepala dan saya pun membungkukkannya. Selebihnya kebaikan itu menular sehingga kalau ada berjumpa dengan orang di pinggir jalan atau di trotoar, aku akan menganggukkan kepala dan mereka pun tersenyum menganggukkan kepala. Betapa sungguh luar biasa pengalaman-pengalaman seperti ini. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya jadi ingat lagunya Louis Armstrong sehingga menjadi nama anak saya, anjing saya, Louis. I see trees of a green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. The color of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of a people growing by. I see friends shaking hands saying, how do you do? They're really saying, I love you. Aduh, alam yang indah yang menyapa, melihat orang-orang bersapa aro dan mengatakan apa kabarmu. Wow, luar biasa ya. Andai ketika membangun persaudaraan yang seperti ini, tidak sombong, rendah hati, dan setiap orang disapa, betapa membahagiakan. Dan itu tadi saya praktekkan ketika saya masuk ke Alfamart yang sudah buka. Lalu saya mengatakan, halo mbak, apa kabar? Oh, senengnya ya kasirnya disapa begitu saja. Yuk, jadi berkah dengan menyapa orang lain. Aku akan segera pulang nih untuk misa. Hari ini sangat pagi gagak. Ada jam 8 saya misa, kemudian jam 10 menikahkan, jam 1 diminta misa lagi, tapi saya tidak sanggup saudari-saudara, karena saya butuh istirahat siang. Tetapi nanti jam 3 saya harus misa lagi di Manyaran 30 km, dan malamnya saya juga Korunka. Selebihnya untuk kegiatan lain, diantaranya adalah saya mesti membuat renungan harian untuk JFM, radio di Semarang yang setiap hari menyiarkan renungan saya beberapa kali sehari. Yuk kita pulang untuk Ekaristi. Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi pagi saya jalan kaki jam setengah 6 keluar. Kota Wonogiri ini berkabut, wah menyenangkan sekali. Berkabut di jalan-jalan. Saya jalan ke arah Tugu Kalpataru. Dan di jalan saya bertemu dengan beberapa orang yang tidak saya sangka dan membangkitkan gairah hidupku. Apa itu? Ketika saya menyeberang jalan lorong masuk dan saya melewatinya, seorang bapak yang naik sepeda motor, walaupun sedang naik sepeda motor, menganggukkan kepala ketika saya menyeberang, padahal tidak kenal. Kemudian pulangnya saya bertemu dengan dua gadis berjilbab. Saya di trotoar, mereka berdua di pinggir jalan berjalan dan asik dengan handphonenya. Tetapi begitu berseliringan dengan saya, apa yang mereka lakukan? Menundukkan kepala, respek, sapaan, penuh persaudaraan. Dan itu menyegarkan aku. Maka ketika aku mampir ke
minimarket di Alfa sana. Sotonya belum buka, jadi saya tidak jajan soto. Tetapi membeli barang lain. Kemudian saya tertular, tersetrum dengan dua peristiwa itu. Maka begitu masuk saya mengatakan, "Selamat pagi Mbak, halo sehat?" "Alhamdulillah sehat Pak." "Oh puji Tuhan." Terus semangat. Lalu saya memilih barang. Dan betapa ceria si kasir itu karena sapa. Dan kemudian saya membuat vlog ya untuk pengantar khotbah ini di lapangan depan Polres. Kalau saya tidak keliru ada lapangan itu kan, ada ibu-ibu senam, ada gunung yang tertutup kabut dan embun yang masih basah di rerumputan, dan itu sudah sangat memberi kesegaran dan kekuatan untuk saya. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian saya teringat lagu kemesraan gitu ya. 1, 2, 3. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Terima kasih, Tuhan, haleluya. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ecclesia Semper Reformanda, gereja terus-menerus membarui diri. Iman kita bertumbuh tidak dengan sempurna sakal seketika. Tetapi saya semakin mengenal Tuhan dan menjadi pelaksana firman tahap demi tahap, dari buta dan tidak tahu akhirnya menjadi tahu kehendak Allah. Itu adalah pengalaman saya, itu adalah pengalaman Anda masing-masing. Dan pengalaman gereja dari awal mula. Selalu saja 3 hal yang baik untuk kita kembangkan dalam hidup menggereja. Kalau saya menyebut hidup menggereja adalah gereja semesta, paroki, sampai ke gereja keluarga. Karena keluarga itu juga Ecclesia Domestika, gereja yang paling kecil. Domestik, gereja rumah. Apa itu? 1, keterbukaan hati untuk menerima pembaharuan yang berbeda dengan apa yang selama ini saya pegang. Penting. Tidak selalu karena saya seorang bapak lalu pokok ini biar simbah yang ngajarin ini. Dalam banyak hal itu baik, tetapi dalam tidak sedikit hal perlu pembaruan yang semakin relevan dalam relasi di tengah keluarga atau di tengah lingkungan atau di tengah gereja yang lebih besar. Nomor kedua, bersikap rendah hati untuk menjadi berbeda dengan yang lain. Dan mencoba ketika melihat yang lain baik, aku sungguh-sungguh rela untuk gagasanku, ideku tidak dilaksanakan. Entah oleh keluargaku, entah lingkunganku, entah paroki, entah siapapun. Lego lilo, lego. Itu yang kedua. Lihat, Anda bisa bayangkan pertemuan-pertemuan lingkungan, seringkali perasaan Anda tidak seret kalau yang memimpin itu orang itu. Dan ketika pemilihan pengurus, Anda mengatakan jangan itu dan jangan ini, padahal banyak orang memilih itu karena sesuatu yang baik. Tetapi yang ketiga adalah libatkanlah yang Roh Suci dalam setiap pilihan dan keputusan apapun itu. 2 hari lalu saya menerima tamu dari luar kota. Beberapa ibu
Sudah sepuh-sepuh, ada yang 80 tahun, ada yang 70 tahun. Dan kemudian salah seorang ibu men-sharingkan tentang pengalaman betapa hidup yang melibatkan Allah dalam doa itu memulihkan. Dia tahun lalu diketahui dalam rahimnya kanker ganas. Tentu saja menggelisahkan dan mengagetkan. Tetapi dia berusaha untuk terus melibatkan Tuhan dan percaya pada rencana Tuhan. Dia ikuti seluruh proses medis termasuk kemoterapi. Dan dinyatakan pulih total. Lalu saya bertanya, di mana peran Tuhan dalam pemulihan itu, Ibu? Oh, tentu saja Romo. Itu karena Allah berbelas kasih, karena saya selalu mengandalkan Allah bahkan dalam kesusahan-kesusahan hidup saya. Dan Allah bertindak karena itu. Luar biasa. Maka poin ketiga, melibatkan Allah dalam seluruh rencana kita. Amin. Nah, saya akan ke bacaan pertama. Bagaimana Ecclesia Semper Reformanda, bagaimana gereja neges kersa dalem Gusti terus menerus. Problem gereja awal tentu saja mencoba mencari kehendak Allah dan menafsirkan firman Tuhan, dan seringkali kita tidak tahu bagaimana itu ditafsirkan dan dilaksanakan. Dan diantaranya adalah keyakinan awal bahwa kalau mau menjadi penderek dalam Gusti bagi orang yang bukan Yahudi harus menjadi Yahudi dulu dengan disunat. Padahal semakin banyak orang ingin mengikuti Tuhan Yesus. Sementara gereja awalnya masih percaya bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Tetapi kenapa orang ingin ikut mendengarkan firman, ikut perkumpulan dan ekaristi? Para rasul gitu aja bingung. Tetapi bukan gitu aja masalahnya. Ini soal keyakinan. Apa yang terjadi? Mulai tumbuh pro kontra tentang orang lain yang ikut jadi penderek dalam. Dan apakah perlu menjadi Yahudi dahulu dengan disunat? Akhirnya dalam kerelaan dan sikap legowo, baik Petrus, Yakobus yang ada di gereja pusat Yerusalem maupun Paulus, Silas dan teman-teman lain yang ada di daerah, deal untuk mengadakan rapat di Yerusalem, Konsili Yerusalem. Ini gereja awal 2000 tahun yang lalu. Maka berkumpullah di Yerusalem, dan saya mengimajinasikan diskusi yang pasti panas dan eneng-enengan dan seterusnya. Sampai kemudian tertulislah dalam Kisah Para Rasul ungkapan bahwa mereka sepakat dalam terang Roh Kudus untuk tidak memberi beban kepada siapapun yang ingin percaya kepada Tuhan. Dikatakan salah satu kalimatnya begini: sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami melibatkan Allah dalam pesiaran hidup, dalam pesiaran gereja, dalam pesiaran keluarga kita masing-masing. Amin. Dan sekarang ini gereja gamang karena ada transisi yang sangat besar dari perjumpaan real dan tawaran perjumpaan yang maya, perjumpaan melalui media sosial. Dan banyak hal terus didiskusikan. Kita berharap gereja terus terbuka hati pada kemajuan yang sedang meloncat ini di satu sisi, dan kerendahan hati untuk melihat kehendak Allah melalui kemajuan yang membuat kita gamang itu. Lihat, Anda pasti melihatnya. Dulu yang namanya handphone itu barang mewah. Tetapi sekarang rasaku setiap orang wajib mempunyainya. Rasanya ya kan, tentu saja tergantung kemampuan.
Tetapi ini menjadi alat komunikasi dan alat pembelajaran yang sangat luar biasa. Alat untuk katekese yang sangat luar biasa. Saya mongkok dan terima kasih Tuhan bahwa saya boleh mewartakan firman Allah melalui YouTube. Walaupun 1000 subscriber sudah bisa didaftarkan untuk memperoleh ikan, subscriber saya sekarang merangkak ke 20.000 dan saya ingin terus memurnikan supaya ini menjadi sungguh-sungguh mewartakan Tuhan. Sehingga saya tidak mendaftarkannya, supaya terus boleh menjadi berkat bagi kemuliaan dan bagi kerajaan Tuhan. Amin. Entah sampai kapan nanti. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja terus memperbarui diri. Dan Amoris Laetitia pada bab kedua dinyatakanlah di sana tantangan-tantangan kehidupan berkeluarga. Dikatakan dalam artikel 57, saya membaca untuk Anda. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa banyak keluarga yang jauh dari menganggap diri mereka sempurna. Kalau Anda merasa bahwa keluarga Anda tidak sempurna, ya memang itulah hidup keluarga. Kalau Anda menilai Romo Agus Romodani tidak imam yang sempurna, ya itulah hidup dan panggilan. Ini bukan untuk meneguhkan ketidaksempurnaan, tetapi ternyata harus terus semper reformanda. Ecclesia semper reformanda. Tansah neges karso dalem Gusti. Hidup dalam kasih, memenuhi panggilan mereka dan terus melangkah maju walaupun mereka jatuh berkali-kali sepanjang jalan mereka. Saudari-saudara, jangan malu dan kemudian menutup diri pada pengalaman-pengalaman jatuh dalam kehidupan yang kita jalani ini. Semua orang jatuh, Romo jatuh, tetapi keberanian untuk membarui diri dan memperbaiki diri dan neges karso dalam Gusti adalah kesucian hidup. Amin. Jadi Anda adalah keluarga-keluarga yang suci karena terus neges karso dalam Gusti dan nganyari urip. Refleksi sinode menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada stereotip keluarga yang ideal. Kalau Anda mau mencontoh Pak Le, menyontoh Kang Mas, menyontoh tetangga yang kayaknya hidup keluarganya sempurna, hanya Anda tidak mengenalnya sungguh-sungguh. Pasti ada pergulatan di dalamnya. Tetapi muncul mosaik menantang yang tersusun dari banyak realitas berbeda-beda, penuh dengan sukacita, tragedi, dan mimpi. Luar biasa ya, pemahaman gereja tentang hidup keluarga. Penuh sukacita, tragedi, dan mimpi. Dan itu setiap panggilan. Situasi yang perlu kita perhatikan adalah tantangannya. Kita tidak boleh terperangkap dengan menghabiskan tenaga kita untuk meratap. Namun kita perlu mencari bentuk baru dari kreativitas misioner. Dalam setiap situasi yang ada, gereja sadar tentang pentingnya menyatakan kebenaran dan harapan. Nilai-nilai luhur perkawinan dan keluarga Kristiani sesuai dengan pencarian yang menggambarkan keberadaan manusia. Jangan pernah frustrasi, terus hidupi kebenaran dan kebaikan, nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Injil. Jika kita melihat banyak masalah, seharusnya seperti yang dikatakan Uskup Kolombia, masalah-masalah itu adalah panggilan untuk membebaskan dalam diri kita energi harapan dengan menerjemahkan ke dalam mimpi-mimpi profetis, tindakan-tindakan transformatif, dan gambaran kasih. Kalau kita ternyata dalam tragedi, kalau kita ternyata dalam keterpurukan, itu adalah modal untuk mengumpulkan energi membangun sesuatu yang baru dalam hidup. Pasti hidup lebih indah karena Anda mengalami kejatuhan.
tragedi, dan apapun itu. Amin. Tuhan memberkati kita, Anda dan keluarga. Amin.